Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Selamat siang Mbak Putri. Selamat siang Mbak Aja, selamat siang juga Iya. sahabat Aisyah yang di rumah. Kembali lagi kita bertemu dalam bedah editorial majalah Suara Aisyah edisi bulan Juli 2021. Dan saya di sini juga sudah ditemani oleh pemimpin redaksi majalah Suara Aisyah, Mbak Hajar Nur Setiawati. Assalamualaikum Mbak Hajar. Waalaikumsalam Mbak Putri. Silakan Mbak disapa sahabat Aisyah. Selamat siang sahabat Aisyah. Senang sekali ya bisa berjumpa dalam bedah editorial edisi Juli ya. Iya. Nah, untuk sahabat Aisyah yang belum melihat atau belum memegang di tangannya ya Mbak ya, majalah Aisyah ini edisi terbaru, bisa dilihat ini dan jangan lupa untuk segera berlangganan ke tim redaksi majalah Suara Aisyah, karena tema kali ini yang kita angkat sangat menarik sekali Mbak Aja. Betul. Kepemimpinan perempuan, gerakan perubahan. Iya. Nah, mungkin kita mulai dulu diskusi atau bincang bedah editorial hari ini dengan Mbak Ajar bisa menyampaikan mengapa tim majalah Suara Aisyah mengangkat tema ini. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi tema ini selalu saja relevan ya. Kenapa juga kita misalnya di cover story itu kita ada kita kasih tema besarnya adalah bahwa kepemimpinan perempuan itu nanti akan menggerakkan perubahan gitu ya, atau bahasa kerennya transformatif gitu ya, kepemimpinan perempuan yang transformatif. Karena kita melihat itu misalnya saja ya, kita kan tentu menginginkan peradaban itu menjadi peradaban yang utama gitu ya. Salah satu ciri dari peradaban yang utama itu juga adanya keadilan, adanya saling memuliakan gitu kan ya. Dan baik antara laki-laki maupun perempuan gitu. Dan itu akan terjadi salah satunya itu dengan kepemimpinan perempuan gitu, karena sebetulnya perempuan itu diakui punya posisi yang sangat strategis dalam berbagai aspek. Misalnya kemarin misalnya kita hari koperasi saja itu ada satu riset yang menyebutkan bahwa ternyata ketika koperasi itu berbasis perempuan itu ternyata lebih memberdayakan, karena mereka bisa menjangkau kelompok yang miskin dan mereka cenderung menyelesaikan kredit-kredit gitu ya. Jadi ternyata lebih efektif gitu ya, lebih memberdayakan gitu. Nah, itu hanya salah satu contoh kecil saja. Jadi memang betapa sebetulnya peran perempuan ini luar biasa. Nah, juga dalam konteks Aisyah gitu ya. Aisyah ini bisa berusia memasuki abad kedua ini nggak mungkin tanpa kepemimpinan perempuan gitu ya. Karena memang Aisyah digerakkan oleh banyak perempuan gitu, dan ini adalah itu adalah wujud dari kepemimpinan perempuan. Karena kita memaknai kepemimpinan perempuan itu tidak selalu perempuannya harus jadi presiden. Ya memang itu bagus, tapi maksudnya memaknai pemimpin itu tidak selalu di tingkat yang atas gitu ya, atau pemimpin yang formal gitu. Jadi harus dalam struktur formal, walaupun itu penting ya, tidak berarti kita menafikan itu penting, tapi sebetulnya kepemimpinan perempuan yang kita maknai ya, yang menjadi kerangka dalam edisi kali ini adalah kepemimpinan perempuan yang memang bisa menciptakan perubahan, memobilisasi sumber daya gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita ingin kita ingin pertajam. Nah, cuman memang sebagai tambahan gitu ya, atau nilai tambah dari kepemimpinan perempuan yang dibahas pada edisi ini adalah ini kita kaitkan dengan visi perempuan berkemajuannya Aisyah. Jadi kepemimpinan perempuan itu ada kerangkanya gitu loh. Kita menjadi pemimpin itu ada bingkainya. Bingkainya apa? Nilai-nilai Islam berkemajuan, nilai-nilai perempuan berkemajuan. Ini yang juga ingin kita perkuat dalam pembahasan majalah kali ini. Ya. Mungkin bagi sahabat Aisyah yang mengikuti postingan di sosial media Aisyah kan selalu kita dengungkan mengenai visi gerakan perempuan muslim yang berkemajuan ya Mbak. Ya, mungkin sahabat Aisyah di rumah ada yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih itu gerakan perempuan muslim berkemajuan itu, mungkin Iya, betul sekali. Ya, istilah kemajuan itu kan memang menjadi salah satu identitas dari karakter pembaruan ya, termasuk yang dipunyai oleh Muhammadiyah Aisyah. Nah, sebetulnya Aisyah sendiri saat kemarin Muktamar abad kedua itu mengeluarkan dokumen
pokok-pokok pikiran Aisyah abad kedua. Nah, di sana juga disebutkan tentang 3 visi Aisyah, gerakan Aisyah abad kedua. Salah satunya adalah perempuan berkemajuan ya. Selain juga ada Islam berkemajuan. Apa sih sebetulnya perempuan berkemajuan? Kita menyebut yuk jadi perempuan, kita ini harus jadi perempuan berkemajuan. Tapi sebetulnya apa sih mana dari perempuan berkemajuan? Perempuan berkemajuan itu ternyata adalah bahwa kita ini punya alam pikiran, punya kehidupan. Perempuan dan laki-laki itu yang kemudian saling memuliakan gitu ya, bisa mengoptimalkan segala potensinya gitu ya, dan itu dilakukan ketika kehidupan perempuan itu bisa mendapatkan situasi seperti itu ketika tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Ketika memang di mana-mana selalu ada diskriminasi di isu ekonomi, di isu hukum, dalam keluarga, pasti itu selalu akan melahirkan ketidakadilan. Jadi poin tanpa diskriminasi, prinsip saling memuliakan itu menjadi prinsip yang penting dalam makna perempuan yang berkemajuan gitu ya. Iya, itu Mbak. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi ya Mbak ya, poin yang Mbak Ajar sampaikan tanpa diskriminasi, itu mungkin bisa nggak sih Mbak kalau itu dikatakan sebagai salah satu problem yang dihadapi oleh kaum perempuan ini dalam kaitannya tentang kepemimpinan ini? Ya, betul sekali. Ya, kita bisa berangkat, memang kita mengulas ini ada baiknya kita memang berangkat dari masalah yang memang dihadapi ya. Yang jadi disampaikan banyak masalah yang betul. Yang disampaikan Mbak Putri itu betul sekali, bahwa kemudian ada diskriminasi, apakah itu bagian dari masalah kepemimpinan perempuan? Iya, jelas diskriminasi itu memang menjadi tantangan besar daripada kepemimpinan perempuan ya. Ada faktor eksternal gitu ya, misalnya di dalam ulasan ini di lab liputan utama narasumber juga menyebutkan misalnya ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Faktor eksternal misalnya adalah budaya patriarki yang kemudian menghasilkan pandangan yang bias gender gitu ya, atau pandangan yang tidak memuliakan perempuan gitu. Bayangkan saja misalnya perempuan untuk menjadi kepala desa, atau misalnya kita ambillah dalam kehidupan yang dekat ya, misalnya di keluarga. Ketika kemudian perempuan saya memutuskan untuk saya pengen meneruskan sekolah gitu. Lalu kemudian karena keterbatasan biaya, nggak bisa, kamu nggak usah sekolah, kamu udah sekarang menikah aja. Ya kan? Orang tua ingin menyudahi amanahnya dia, tanggung jawabnya dia untuk melakukan pengasuhan kan. Sudah, kamu cukup menikah saja. Kemudian kebetulan misalnya ada kakak atau adiknya laki-laki, ini biar yang laki-laki aja yang sekolah. Itu tuh hal-hal penting gitu ya, hal-hal mendasar yang masalah-masalah yang akhirnya bias itu kan bagian dari bias gender gitu ya. Pandangan tadi ya, mendiskriminasi. Kalau perempuan itu tuh nomor 2 gitu. Jadi mengejar cita-cita tuh toh kamu nanti juga akan balik ke keluarga dengan berbagai pekerjaan domestik. Itu juga kan pandangan yang bias gender, bahwa ternyata perempuan itu pekerjaannya di ruang domestik saja gitu ya. Padahal sebetulnya Islam saja mengajarkan bahwa perempuan maupun laki-laki itu sama-sama punya peran sebagai khalifah gitu ya. Khalifah itu ruangnya banyak kan, di ruang domestik, ruang publik gitu ya. Laki-laki dan perempuan ini sama-sama punya peran itu. Lalu kemudian juga ada kendala dari eksternal tuh, misalnya dari masih tidak sedikit ya kebijakan-kebijakan yang memang belum berpihak pada perempuan. Misalnya saja nih, belum ada misalnya kewajiban bagi penyedia layanan publik misalnya untuk kemudian memberikan penerangan di jalan gitu ya, yang kemudian akan memudahkan misalnya perempuan yang akhirnya harus bekerja sampai malam untuk mencukupi kehidupannya. Nggak sedikit loh saat ini tuh karena COVID ini juga gitu ya. Akhirnya tidak sedikit yang ketika kemudian misalnya ya awalnya mungkin suami yang lebih banyak mencari nafkah gitu ya, akhirnya karena COVID kondisi ini nggak ada nafkah, akhirnya perempuan yang kemudian mencari nafkah, misalnya dia jualan, dia dan karena ini akhirnya dia bersinggungan dengan orang lain, terkena COVID dan meninggal. Itu kan bagian dari betapa akhirnya perempuan itu selalu menjadi garda terakhir yang akhirnya harus mengambil tanggung jawab ketika keluarga itu rawan pangan gitu-gitu ya. Ini kan juga
apa namanya, situasi-situasi yang nggak mudah. Lalu kemudian tadi perempuan kan akhirnya harus kalau misalnya nggak ada lampu ya, nggak sedikit kita jalan nggak bagus, kemudian nggak ada lampu, perempuan harus melahirkan malam-malam, dia karena situasinya nggak memungkinkan, wah ini nggak mungkin kalau dibawa malam-malam gitu, padahal dia udah kondisinya udah harus dirujuk ke fasilitas kesehatan. Terlambat akhirnya kematian ibu misalnya. Nah itu kan, itu tuh hal-hal yang mungkin kepemimpinan perempuan kita nggak usah ngebayangin inilah ya, kendalanya itu salah satunya juga ada di sekitar kita gitu, misalnya situasi-situasi yang seperti itu ya kan. Kemudian misalnya dalam kondisi pandemi aja, coba misalnya apakah kebijakan seringkali ya, kebijakan penanganan bencana termasuk pandemi ya sebagai bencana non alam itu kan belum semua memperhatikan kelompok-kelompok yang rentan termasuk perempuan kan. Misalnya nggak ada bantuan khusus untuk ibu hamil gitu ya, atau kemudian yang soal ketika nggak ada posyandu harus seperti apa, anak-anak yang tadinya stunting itu apakah kemudian ada kebijakan khusus. Seringkali kebijakan itu kemudian sama rata. Itu juga bagian dari tantangan, kalau begitu kita harus melakukan sesuatu nih gitu. Nah kemudian tantangan lainnya juga sebetulnya ini bagian dari dampak yang eksternal tadi ya, yang bias gender tadi. Akhirnya perempuan sendiri tuh kayak punya pandangan, udahlah aku begini saja, atau dia yang memperkuat gitu ya, atau misalnya seringkali tuh harusnya kan misalnya dalam perjuangan gerakan perempuan tuh kita harus saling bergandengan tangan ya, sisterhood istilahnya ya. Itu tapi kan seringkali juga justru ada kompetisi yang luar biasa yang kemudian akhirnya tidak mempermudah juga jalan perempuan untuk kemudian menjadi pemimpin. Atau kemudian ya sudahlah, aku misalnya ketika kemudian dia dilarang, udah nggak usah sekolah aja istilahnya, ya sudah, memang ya gimana lagi, perempuan kan memang baliknya ke ini gitu. Tapi kemudian kita menginginkan bagaimana perempuan itu juga punya daya juang gitu kan. Nggak sedikit juga akhirnya cari gimana caranya supaya saya tetap bisa sekolah gitu. Kadang ada yang sampai kemudian bekerja sambil sekolah, tapi dia ingin mengejar cita-citanya. Nah ini loh, kita juga kepemimpinan perempuan ini juga gimana kita mendorong misalnya anak-anak perempuan yang seperti ini tadi, dia kemudian punya daya juang. Saya punya dia punya ruang untuk saya mengambil keputusan atas diri saya harus bekerja, saya pengen sekolah gitu kan ya. Itu hal yang memang harus didorong gitu ya. Jangan malah dia merasa kalah oleh diskriminasi yang ada gitu ya, budaya yang patriarkal yang ada itu dia nggak begitu saja menerima gitu. Nah kalau ini Mbak, tadi kan Mbak Aja juga sempat menyinggung bahwa khalifah di muka bumi ini perempuan dan juga laki-laki. Berarti itu menunjukkan bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan ini sudah sebegitu rupa ya Mbak, yang mungkin malah kita sendiri yang belum paham sebagai umat muslim gitu ya. Nah kalau bisa disampaikan, apakah di majalah kita ini juga dijelaskan tentang pandangan Islam terkait kepemimpinan perempuan ini Mbak? Iya betul. Biasanya ketika kita mengulas tema tertentu gitu ya, salah satu kekhasan dalam ulasan Suara Aisyah itu kita selalu juga mengedepankan perspektif Islam berkemajuannya itu seperti apa, termasuk dalam konteks isu kepemimpinan perempuan. Dalam rubrik hikmah misalnya itu ada tulisan dari anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan dalam pandangan Islam wasatiyah ya. Islam wasatiyah itu merupakan salah satu bagian dari karakter dari Islam berkemajuan. Di situ kan disebutkan ada banyak ayat Al-Qur'an kan, ada banyak ayat Al-Qur'an gitu ya, yang kemudian sebetulnya menegaskan bagaimana posisi perempuan ya, bahwa kemudian perempuan itu juga sama-sama menjadi khalifah. Termasuk ayat yang digunakan oleh Aisyah gitu ya, bahwa laki-laki maupun perempuan itu sama-sama punya peran untuk beramal soleh gitu ya. Nah itu kan juga menunjukkan bahwa ternyata perempuan itu bisa beramal soleh. Artinya untuk menunjang peran kekhalifahan tadi. Berarti kan ini menjadi landasan penting kepemimpinan perempuan untuk bisa menghasilkan perubahan. Menjadi khalifah tuh ngapain sih? Pasti orientasinya itu kan juga untuk mewujudkan kehidupan di dunia yang kemudian berkeadilan. Itu kan pasti itu dilakukan kan melalui kepemimpinan yang menghasilkan
perubahan. Nah ini ternyata Islam itu memuliakan perempuan. Muhammadiyah sendiri sejak tahun yang lama ya itu sudah mengeluarkan adabul mar'ah ya fil Islam. Ternyata salah satu putusan yang kemudian ada dalam dokumen tersebut adalah bahwa Muhammadiyah memiliki pandangan laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama termasuk dalam ruang politik gitu ya, termasuk dalam ruang politik. Itu keputusan yang luar biasa untuk organisasi dalam konteks organisasi keagamaan di Indonesia di saat tidak banyak yang menyoal tentang itu, tetapi tahun 80-an Muhammadiyah sudah mempunyai keputusan tentang itu. Nah, kemudian misalnya dalam pokok pikiran Muhammadiyah abad kedua juga disebutkan bahwa bagaimana sih tatanan kehidupan yang kita idamkan gitu. Di antaranya adalah bagaimana kehidupan yang kemudian wujudnya adalah saling memuliakan di antara laki dan perempuan. Itu juga menunjukkan. Misalnya di sini juga nanti dibahas soal nih ya. Soal seringkali kan ini ya, ayat yang digunakan kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Dalam beberapa kesempatan juga misalnya saya juga pernah ditanya kalau bicara soal kepemimpinan perempuan selalu ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan ayat yang menyatakan tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Kalau kita membaca secara teks gitu ya, secara teks itu kan laki-laki itu qawwam 'alan nisa gitu. Qawwam itu seringkali diartikan sebagai pemimpin gitu. Nah, dalam ulasan ini disebutkan bahwa ada beberapa tafsir ya, termasuk yang baik digunakan di Muhammadiyah sendiri, bahwa sebetulnya qawwam itu tidak diartikan semata-mata sebagai pemimpin gitu ya, pemimpin dalam arti yang harfiah apa adanya begitu ya. Tapi ternyata qawwam itu punya makna yang lebih luas. Justru substansinya adalah bagaimana kemudian punya tanggung jawab, melindungi gitu ya. Itu justru poinnya gitu. Sehingga justru ketika kemudian terjadi kekerasan terhadap perempuan ini menyalahi sebenarnya tidak melaksanakan ayat qawwam 'alan nisa, karena sebetulnya qawwamnya itu adalah bentuk-bentuk perlindungan gitu ya, bentuk perlindungan. Apalagi juga misalnya ketika perempuan kan dalam Quran itu selalu ya, misalnya ketika bicara peran reproduksi perempuan, misalnya soal menyusui, dalam Quran disebutkan bahwa laki-laki harus punya tanggung jawab saat perempuan berada dalam situasi seperti itu gitu ya. Jadi poinnya itu bukan pemimpin dalam arti yang lebih seperti tapi sebetulnya qawwam perlindungan. Jadi misalnya juga ada yang memaknai ar-rijal itu kan dari kata dalam bahasa Arab kita mengenalnya rijal ya, laki juga. Kaki. Jadi sebetulnya substansinya itu adalah yang kemudian bisa lebih banyak bergerak, kemudian bisa misalnya mengampu peran-peran nafkah dan lain sebagainya. Jadi dalam bahasa Arab tuh biasanya punya makna yang itu memang harus kita pahami dan tidak hanya kita pahami seperti biasa ya. Jadi dalam Islam dan alhamdulillah Muhammadiyah punya pandangan seperti itu, bahwa memang Islam itu prinsipnya adalah memuliakan perempuan. Nah, kalau memang dalam Islam sendiri sudah jelas-jelas seperti itu ya Mbak Anjar ya. Nah, kalau bagaimana sih pandangan Aisyah atau cara-cara yang dilakukan Aisyah dalam menguatkan bahwa sebenarnya perempuan itu bisa kepemimpinannya menggerakkan. Jadi strategi apa yang ada dilakukan oleh Aisyah Mbak? Ya, saya dalam majalah Suara Aisyah ini juga disampaikan soal strategi-strategi yang bisa digunakan gitu ya, yang para sahabat Aisyah juga bisa berperan aktif ya melakukannya gitu. Misalnya di sini Bu Tri menyebut, sebagai narasumber menyebut tentang strategi pentingnya kita melakukan internalisasi gitu ya, internalisasi pemahaman perempuan yang berkemajuan itu tadi, bahwa Islam memuliakan gitu kan ya, Islam memuliakan perempuan, bahwa kehidupan perempuan bagaimana mewujudkan kehidupan yang tanpa diskriminasi begitu. Ini perlu diinternalisasi dalam berbagai forum. Misalnya kalau misalnya dicontohkan dalam berbagai
peningkatan kapasitas atau dalam kaderisasi dalam berbagai kegiatan ini tuh harus terus diinternalisasi gitu, diinternalisasi karena saat ini pandangan yang tidak berkemajuan tentang perempuan itu juga semakin juga banyak kita temukan ya, termasuk juga dengan media sosial ini tuh juga banyak ditemukan orang merasa cukup membaca begitu saja. Kecenderungannya kan saat ini tuh belajar itu instan ya, orang mau udah apa sih yang ada di di infografis, ada yang di di poster-poster itu seakan udah ya langsung ditaruh di status gitu kan ya, meskipun mungkin dia sebetulnya isu seperti ini bisa jadi sebetulnya ada banyak pandangan gitu ya, tapi orang merasa wah ini aku udah belajar, ini pandangannya ternyata seperti ini gitu. Orang tidak tahu bahwa ternyata ada banyak pandangan yang lain. Ini juga menjadi PR penting bagaimana kita bisa memperluas pemahaman soal perempuan yang berkemajuan. Kemudian yang kedua juga bagaimana mewujudkan relasi yang setara dalam semua ruang gitu ya, di ruang keluarga itu juga bagaimana prinsip keluarga sakinah yang saling memuliakan antara laki dan perempuan, prinsip ketauhidan yang juga itu menunjukkan kesetaraan gitu ya, itu juga menjadi penting diwujudkan, apalagi yang di ruang publik gitu ya. Nah kemudian selanjutnya strategi yang selanjutnya mau nggak mau memang kita harus mendorong kepemimpinan perempuan. Jadi mendorong perempuan itu menjadi pemimpin gitu. Saya kira perempuan di mana saja, tidak melihat latar belakang pendidikan, tidak melihat latar belakang sosial, latar belakang ekonomi. Kami kira pengalaman Aisyah dalam melakukan pemberdayaan, semua perempuan itu sangat bisa menjadi pemimpin. Kita sendiri kita bisa menyaksikan bahwa ternyata misalnya ini lulusan SD. Nah, ternyata kenapa mereka menjadi lulusan SD? Ya karena itu perempuan tidak prioritas untuk melanjutkan sekolah ke berikutnya, padahal dia punya potensi besar. Ketika kemudian kita dampingin misalnya Aisyah melakukan pemberdayaan, ternyata mereka nggak kalah loh sama perempuan sama laki-laki maupun perempuan yang punya pendidikan yang tinggi. Jadi sebetulnya potensi kepemimpinan tuh ada di semuanya gitu ya. Entah perempuan dengan tingkat kesejahteraan tinggi, sedang, semuanya ini yang harus kita dorong ya, bagaimana perempuan itu paling nggak juga dimulai dari bisa menjadi pemimpin bagi dirinya. Setidaknya menjadi pemimpin bagi dirinya, dia itu punya punya ruang untuk kemudian memutuskan, punya kesempatan untuk memutuskan apa-apa yang menjadi dirinya. Misalnya, saya mulai misalnya soal tubuh saja misalnya. Apakah saya akan mempunyai anak berapa gitu. Kadang kan anaknya laki semua kurang perempuan, jadi dia desakan masyarakat membuat dia akhirnya memutuskan hamil lagi, padahal misalnya usianya risti gitu. Atau kemudian itu tadi udah nikah aja kamu toh juga balik keluarga. Nah, dia menjadi pemimpin bagi dirinya, berarti dia bisa mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Saya harus sekolah, bagaimanapun juga saya harus sekolah misalnya. Itu kemudian menjadi penting ya, dia sadar atas keputusan bagi dirinya sendiri. Itu. Nah, kemudian ada juga nih misalnya di sini narasumber lainnya, misalnya Mbak Zakia menyebutkan juga 3 strategi lainnya. Dia menyebutnya sebagai structure of law, content of law, lalu juga satunya adalah culture of law. Apa yang dimaksud dengan structure of law? Jadi dia melihat bahwa penting gitu ya strategi untuk meningkatkan kemenangan perempuan itu dengan kita petakan perempuan-perempuan yang menjadi pengambil kebijakan, mulai ketua RT gitu kan ya, mungkin ada yang jadi ketua satgas, menjadi BPD ya kan ya termasuk bupati dan lain sebagainya. Tapi saya kira yang perempuan yang menjadi pemimpin di semua tingkatan itu termasuk level RT dan desa itu menjadi penting untuk kita kita identifikasi dan kita perkuat gitu. Ketika perempuan berada dalam posisi yang strategis untuk mengambil kebijakan gitu ya, maka gunakanlah itu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan. Jadi misalnya, jadi apa bedanya perempuan menjadi kepala desa, anggota BPD menjadi kepala desa, RT perempuan menjadi ketua RT, itu apa bedanya gitu ya? Dia harus punya sense yang lebih, dia harus punya kepedulian yang lebih pada isu-isu perempuan gitu misalnya.
oh misalnya ada perempuan kepala keluarga, misalnya ada perempuan kepala keluarga nggak masuk ke kakak, itu PR dia bagaimana punya perhatian lebih ini, atau di sekitarnya dia ada perempuan nggak masuk kakak, nggak bisa dapat bantuan sosial padahal dia miskin, apa yang bisa dia lakukan gitu. Jadi tadi misalnya dia menjadi pemimpin di desa, lalu di tempatnya itu penerangan kurang gitu kan, akhirnya perempuan nggak bisa periksa kesehatan gitu, atau kemudian air di sana kurang gitu, ya berarti oke, saya sebagai perempuan saya akan memperjuangkan untuk misalnya ada aliran air, karena air itu sangat dekat dengan kebutuhannya perempuan misalnya itu. Lalu kemudian content of law, jadi dari sisi materi ya, substansi kebijakan, bagaimana kita mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di semua tingkatan itu ya berpihak pada perempuan gitu, karena saat ini banyak ya nggak sedikit juga kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan gitu. Lalu kemudian ketiga tadi soal culture of law gitu ya, bagaimana kita ya menumbuhkan budaya yang memang kemudian memberikan kesempatan tadi ya, bagaimana tanpa diskriminasi itu yang saya kira semua strategi itu, kalau kita menghitung ada 6, semuanya sebetulnya saling terkait dan bisa kita lakukan, Mbak. Begitu. Iya. Tadi yang yang Mbak Ajar sebut di awal tadi yang disebut dengan sisterhood ya Mbak ya. Ya. Bagaimana para perempuan yang sudah menempati posisi yang strategis sebaiknya bisa mengulurkan tangannya untuk bisa mendorong perempuan lain untuk bangkit. Ya, itu juga bagian dari peran-peran pemimpin perempuan. Ya. Nah, kalau kita bicara dari entitas terkecil di masyarakat itu Mbak dalam ranah keluarga ya. Seperti apa sih Mbak? Jadi antara suami atau istri, ayah dan ibu. Nah, peran perempuan dalam ranah keluarga ini seperti apa? Ya, peran perempuan dalam ranah keluarga ya. Jadi seringkali ini keluarga itu menjadi ruang yang selalu identik dengan wilayahnya laki-laki, perempuan ya. Seringkali juga menjadi wilayahnya perempuan, apa urusan keluarga wilayahnya perempuan. Nah, tapi juga di dalam keluarga lah seringkali perempuan itu mendapatkan diskriminasi, ya kan? Mulai dari seringkali kekerasan terhadap perempuan tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, potensi dirinya. Di sana keputusan perempuan untuk dikawinkan, kamu nggak usah sekolah. Ya, jadi ternyata selalu identik dengan perempuan, tapi di ruang itu perempuan justru seringkali didiskriminasi. Padahal sebetulnya keluarga itu, karena tadi Mbak Putri menyebutkan, itu salah satu entitas yang terkecil tapi juga terpenting gitu ya, dalam dalam tatanan kehidupan kita. Itu sebetulnya keluarga ini punya, bagaimana perempuan dalam keluarga itu sebetulnya punya potensi untuk menjadi pemimpin. Maksudnya apa? Nah, ini tadi kita kembali ke awal bahwa pemimpin di sini adalah perempuan itu bisa menjadi penggerak perubahan, bisa menghasilkan perubahan, merespon ada masalah apa, dia kemudian harus melakukan apa, gitu. Itu kemudian menjadi penting ya. Misalnya begini, di sisi lain gini. Kadang peran pengasuhannya hanya diberikan kepada perempuan gitu. Padahal kemudian ada pepatah ada pepatah bahwa sebetulnya Mbak yang 32 itu ada pepatah yang digunakan nih ya. Nah, dibutuhkan dukungan seluruh kampung untuk membesarkan seorang anak gitu. Untuk membesarkan seorang anak aja butuh dukungan sekampung. Jadi nggak hanya perempuan saja ya, karena sebetulnya kan pendidikan itu, kalau kita ngelihat lingkungan pendidikan dari keluarga termasuk masyarakat, selain kemudian juga sekolah. Jadi sebetulnya menjadi tanggung jawab bersama. Tapi kemudian di sisi lain perempuan memang kadang punya dia punya kedekatan khusus misalnya dengan anak-anaknya. Nah, itu seringkali dia yang ngambil keputusan, misalnya apakah anak saya ini misalnya misalnya ada anak laki atau perempuan, siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Misalnya saya punya 2 anak laki-laki. Nah, ini juga kemudian saya juga belajar bagaimana kita perempuan kita bisa mengambil keputusan bahwa anak-anak saya akan juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Karena itu sebetulnya pekerjaan rumah tangga itu bukan, nggak ada tuh laki dan perempuan, karena sebetulnya itu bagian dari kehidupan kan. Apalagi kita saat ini tahu perubahan sosial, laki perempuan bekerja, semuanya harus mengambil peran dalam rumah tangga, maka semuanya memang harus
dibiasakan gitu. Itu menjadi penting kan. Karena juga kadang kita udah, kamu anak laki-laki nggak usah ngepel, nggak usah bantu, ini biar ini aja, dia bisa main, dia apa, itu sebetulnya juga sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh. Dulu ada yang menyatakan kalau biasanya laki-laki di desa itu cenderung mau setara kulturnya, dalam arti mereka membantu orang tua dan mau mengerjakan apa saja, karena memang sebetulnya itu sangat ditumbuhkan dari keluarga kan, itu menjadi habit kan, kebiasaan. Misalnya dia terbiasa melihat, misalnya anak saya terbiasa melihat ayahnya nyuci, ayahnya jemur, ayahnya kadang masak, atau misalnya nyapu atau ngepel, sehingga dia nggak ngerasa itu laki-laki kok laki-laki, ini. Itu menjadi penting ya. Itu perubahan bagaimana laki-laki, bagaimana ini ya, dari keluarga kemudian muncul generasi-generasi masa depan yang kemudian tidak mendikotomi ruang domestik, ruang publik berdasarkan jenis kelamin, ya kan? Karena kemudian akhirnya ketika dia tidak mendikotomi, akhirnya nanti ketika dia ke depan berkeluarga atau apa, itu dia tidak akan melakukan diskriminasi kan, iya kan? Dia tidak akan melakukan menghargai pekerjaan di ruang domestik maupun di ruang publik. Misalnya dari keluarga pula, kan misalnya ketika misalnya dia punya anak perempuan, lalu misalnya ibu mengusahakan bagaimana anak perempuannya juga mengakses pendidikan atau terlibat sama, misalnya juga ikut di ruang publik, itu saya kira menjadi poin yang penting gitu. Kita melihat misalnya di Aisyah sendiri, ketika kemudian anak-anak ibu-ibunya itu kemudian mendidik anak-anaknya untuk terbiasa misalnya mengikuti aktivitas beraisyah, aktivitas organisasi, akhirnya dia terbiasa dengan aktivitas kemasyarakatan gitu ya. Anaknya, orang tuanya terbiasa punya sense sosial, akhirnya anaknya juga ternyata jadi itu menjadi poin penting. Atau misalnya perempuan akhirnya punya inisiatif, sedang situasinya kayak gini, orang butuh pangan gitu ya, atau dari keluarga bisa bagaimana kita punya kepedulian gitu. Itu saya kira juga penting. Pengalaman kita melakukan pendampingan, ternyata ketika perempuan itu punya kepemimpinan, dia merasa dia tahu perempuan punya potensi, dia punya kepedulian sosial sehingga dia mau bergerak gitu ya. Itu ternyata dampaknya saya pikir luar biasa ya. Maksudnya saya tersentuh sekali ketika kemudian punya pengalaman misalnya melihat perempuan-perempuan di bawah, di kaki gunung Merbabu. Dia selalu sering saya mungkin dalam setiap live gitu sering bilang, tapi saya benar-benar terkesan gitu ya, karena sampai hari ini masih berkomunikasi. Itu ternyata betapa mereka itu mengalami ketika kita dorong kepemimpinannya, mereka merasa saya ini menjadi berubah gitu. Ternyata mereka menjadi lebih berdaya, dan itu membuat kebahagiaan tersendiri, sehingga akhirnya ada banyak inisiatif di masyarakat itu ketika perempuannya bergerak gitu. Inilah makna dari kepemimpinan perempuan. Mungkin itu Mbak Putri. Ya. Jadi betapa kalau dari tadi contoh-contoh yang disampaikan Mbak Ajar, kita bisa menyadari bahwa peran perempuan di keluarga inilah yang mendorong perubahan di generasi ya Mbak ya, ke depannya, agar bagaimana agar perempuan juga bisa melakukan perannya di ranah publik ya. Nah ini sahabat Aisyah, sayang sekali ini sudah di sesi terakhir ya Mbak ya. Masih banyak sekali sebenarnya konten-konten yang bisa membawa pencerahan bagi sahabat Aisyah sekalian untuk tema kita kali ini. Makanya sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa untuk membeli majalah kita di edisi yang bulan Juli ini. Sebelum kita tutup, mungkin Mbak Hajar ada pesan terakhir untuk sahabat Aisyah terkait tema kita kali ini, Mbak, silakan. Sebelumnya mungkin untuk majalah Suara Aisyah kali ini ada juga cerpen menarik tentang soto nih. Saya juga membacanya. Soto pengajian. Ini juga menunjukkan bagaimana kan juga Muhammadiyah ini dekat sama budaya. Ini dari pesan ini aja saya membaca aja rasanya tersentuh ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi bagian dari contoh ini ya. Lalu juga ada cerita tentang Absyah binti Rafiq ya, ibu dari para syuhada gitu. Kita ingat ya, kalau nggak salah ibunya Einstein atau siapa ya,
ini sebetulnya Kapsyah ini apa namanya, perempuan yang selalu mendorong anaknya untuk berjihad gitu. Jadi dia nih apa, kuat sekali mentalnya, meskipun anaknya pada menjadi syahid itu dia selalu mendorong anaknya untuk ikut berjuang gitu. Saya juga ini ibaratnya kalau zaman sekarang kita ingat ibunya Einstein itu, ibunya Einstein kalau nggak salah ya, atau siapa ya, itu semua orang bilang anak ini tuh tapi ya Allah, ibunya ini yang percaya. Ya, ini saya kira itu juga tadi ya terkait dengan keluarga, bahwa perempuan a change maker ya. Jadi mungkin pesannya apa namanya, laki-laki mau perempuan itu juga punya peran sebagai khalifah gitu ya. Dan apa, perempuan itu sebenarnya punya peran strategis gitu ya. Asalkan kita bisa apa ya, percaya pada diri kita sendiri bahwa memang Allah menciptakan kita ini sebagai khalifah dan memungkinkan perubahan untuk apa, peradaban yang berkeadilan ya untuk semuanya. Mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih sekali Mbak Ajar untuk waktunya, untuk sesi yang sangat menginspirasi ini. Semoga sahabat Aisyah di rumah juga terinspirasi dan tergerak membawa perubahan untuk dirinya dan juga lingkungan sekitarnya. Amin. Ya, sahabat Aisyah, terima kasih sudah mengikuti diskusi bincang bedah editorial majalah Suara Aisyah kita kali ini. Dan jangan lupa kalau ada yang ketinggalan menyimak dari awal, bisa disaksikan ulang di sosial media Aisyah dan juga di YouTube Aisyah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga Suara Aisyah juga punya media sosialnya sendiri ya Mbak ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih Mbak Putri. Juga ada Tokopedia dan Shopee, kalau mau belanja bisa di sana ya Mbak. Luar biasa. Baik sekali nih Mbak Putri ya. Ada untuk tema bulan depan kira-kira. Tema bulan depan menarik sekali, jangan lewatkan, tuntaskan membaca tema ini. Lalu kemudian tunggu kehadiran majalah Suara Aisyah edisi depan, karena kita akan mengangkat tentang tema yang sering kali dianggap tabu ya, yaitu tentang pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Jangan sampai panas sahabat Aisyah di rumah ini nanti ya. Ditunggu edisi bulan depannya Mbak Ajar, dan kita akan bertemu lagi di bedah editorial yang edisi bulan depan. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.